Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, yang saya banggakan. Kali ini saya ingin menyampaikan tema seputar relasi agama dan negara, yang lebih khusus lagi adalah hukum Islam dan negara. Baik di masa klasik maupun di masa modern. Relasi agama dan negara di masa klasik, khususnya di dalam tradisi Sunni, kita bisa lihat dalam pandangan Al-Mawardi. Jadi bagi Al-Mawardi, hubungan antara agama dan negara dapat dilihat dalam uraian beliau yang menyatakan bahwa dunia secara umum atau negara dalam pengertian politik memerlukan 6 sendi utama. 1. Agama yang dihayati. 2. Penguasa yang berwibawa. 3. Keadilan yang menyeluruh. 4. Keamanan yang merata. 5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. 6. Tentang harapan kelangsungan hidup. Ini bisa dilihat dalam buku beliau Adabud Dunya wad Din. Mengapa agama itu diperlukan? Agama diperlukan menurut Al-Mawardi sebagai pengendali hawa nafsu dan sebagai pengawas yang melekat atas hati nurani manusia. Karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara. Jadi di sini saya memberikan satu catatan. Jadi agama yang dihayati itu tidak identik dengan agama yang diformalkan atau yang diundangkan dalam sebuah perundang-undangan. Kemudian kita ambil contoh lagi, misalnya dalam pandangan Al-Ghazali, bagaimana relasi agama dan negara, yang di dalamnya nanti akan melahirkan relasi hukum agama, yaitu hukum Islam dengan negara. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Sunni dalam menggambarkan hubungan agama dan kekuasaan. Beliau gambarkannya seperti dua kembar yang lahir dari satu perut ibu, dengan menyatakan sebagai berikut. Ad-din wal mulku taw'amani mislu akhwaini wulida min batnin wahidin. Dalam menjalankan fungsi nabi dan raja, Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Adam dua kelompok manusia. Pertama, para nabi yang ditugasi untuk memberi penjelasan kepada para hambanya tentang dalil-dalil untuk beribadah kepadanya. Kedua, para penguasa atau raja yang bertugas untuk melindungi hambanya agar tidak saling menyerang atau bermusuhan, dan agar mereka bisa diikat dalam ikatan kebersamaan guna mencapai kehidupan yang baik di dunia melalui kebijaksanaannya, dan agar mereka bisa hidup dalam derajat yang lebih mulia. Ini bisa dilihat dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Kemudian ini dua contoh tokoh tadi adalah menggambarkan yang klasik ya. Kalau dalam dunia masa kini atau kontemporer, ini relasi agama dan politik dewasa ini bisa dilihat dari pandangan Munawir Sadzali misalnya. Dewasa ini hubungan agama dan kekuasaan atau negara setidaknya bisa dijelaskan melalui 3 teori. Teori pertama menyatakan bahwa antara agama dan kekuasaan atau negara menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Teori kedua menyatakan bahwa agama dan negara mesti dipisahkan sehingga tidak saling berhubungan. Sedangkan teori ketiga menyatakan bahwa antara agama dan kekuasaan memiliki hubungan simbiosis, artinya ada hubungan yang saling mengisi. Nah, teori pertama atau aliran pertama pada umumnya berpendirian bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya, dalam bernegara, umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi besar Muhammad SAW dan oleh 4 Khulafaur Rasyidin. Tokoh utama dari aliran ini adalah antara lain Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan yang paling vokal adalah Al-Maududi, yaitu pemikir dari Pakistan. Sementara teori kedua menyatakan bahwa atau berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah antara lain Ali Abdul Rasyid dan Toha Hussein, pemikir-pemikir dari Mesir. Nah, teori ketiga atau aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini menolak bahwa Islam adalah suatu agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh dari aliran ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Muhammad Hussein Haikal. Ini bisa, semua keterangan ini bisa dilihat pada bukunya Munawwir Saadaly, Islam dan Tata Negara. Kemudian relasi agama dan negara menurut Mashkuri Abdullah. Menurut Mashkuri Abdullah, relasi agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integratif, interseksional, dan separatif. Hubungan integratif adalah hubungan yang menyatu antara agama dan negara, di mana aturan-aturan agama secara otomatis menjadi aturan-aturan negara. Dan kepemimpinan keagamaan pun sekaligus menjadi pemimpin negara, seperti praktek kenegaraan di Iran dan Vatikan. Kemudian hubungan interseksional adalah hubungan yang menggambarkan adanya persinggungan antara agama dan negara. Ada kalanya persinggungan ini hampir sempurna, yakni jika hukum-hukum agama menjadi hukum positif sebuah negara, seperti praktek kenegaraan di Saudi Arabia. Ada kalanya persinggungan ini hanya sebagian saja, yakni jika sebuah negara hanya sedikit saja mengadopsi hukum agama menjadi hukum positif, seperti praktek kenegaraan di Indonesia. Hubungan sekularistik atau separatif adalah hubungan pemisahan antara agama dan negara, seperti praktek kenegaraan di Turki dan sebagian besar dunia Kristen. Ini relasi agama dan negara yang nanti juga berpengaruh pada relasi hukum Islam sebagai hukum agama dan hukum negara. Jadi integratif, interseksional, dan separatif. Nah, bagaimana peran agama dalam politik? Menurut Mashkuri Abdullah, peran agama dalam politik itu ada 3, bisa menjadi ideologi, subideologi, dan sebagai landasan etik. Sejalan dengan variasinya hubungan agama dan politik, peran agama dalam politik juga bervariasi. Peran agama dalam politik bisa diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk. Pertama, agama sebagai ideologi politik. Kedua, agama sebagai landasan etika, moral, dan spiritual. Dan ketiga, agama sebagai subideologi. Negara yang menempatkan agama sebagai ideologi cenderung akan melaksanakan ajaran agama atau syariat dalam konteks Islam secara formal sebagai hukum positif, serta melakukan pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran agama. Negara yang menempatkan agama sebagai sumber etika, moral, dan spiritual cenderung akan
mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal sosialisasi dan institusionalisasi ajaran agama. Artinya pelaksanaan ajaran agama tidak perlu dilembagakan melalui perundang-undangan dan dukungan negara, tetapi cukup dengan kesadaran umat Islam atau umat beragama sendiri. Negara yang menempatkan agama sebagai subideologi cenderung akan mendukung pendekatan kultural sekaligus struktural, yakni dengan melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan publik dengan cara yang konstitusional dan demokratis secara tidak diskriminatif. Jadi relasi hukum Islam pada masa klasik digambarkan oleh Lubna Alam dalam Keeping State Out, the separation of law and state in classical Islamic law, digambarkan sebagai berikut ya. The classical era of Islamic history, which ended in the beginning of 16th century, saw the rise of Islamic State as well as the formation of complex system of Islamic law. From its very beginning, the content of Islamic law developed largely free from political influence and pressure. Jadi ini ingin menggambarkan bahwa memang hukum Islam itu tumbuh dan berkembang di luar tekanan politik ya, di luar negara atau di luar tekanan politik sebuah negara. Jadi hukum Islam itu dikembangkan sendiri oleh para ahli-ahli hukum Islam. Jadi pada akhirnya pada masa modern, bagaimana posisi hukum Islam di negara-negara Muslim, kita mendapatkan paling tidak ada 4 variasi negara yang konstitusinya mengakui Islam sebagai agama negara dan menjadikan syariat Islam sebagai sumber utama pembuatan undang-undang. Di sini bisa dimasukkan negara seperti Saudi Arabia, Libya, Iran, Pakistan, dan Mesir. 2 negara yang konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara, tetapi tidak menyebutkan syariat Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Artinya syariat hanya dipandang sebagai salah satu sumber dari beberapa sumber pembuatan hukum yang lain. Contohnya Irak dan Malaysia. 3 negara yang tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syariat sebagai sumber utama pembuatan hukum, tapi mengakui syariat Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Contohnya seperti Indonesia. 4 negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler dan berusaha agar syariat Islam tidak mempengaruhi sistem hukumnya. Contohnya adalah Turki. Nah, di sini kita melihat, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia ya, bagaimana kesesuaian konstitusi Indonesia dengan konstitusi Madinah. Menurut Harun Nasution, konstitusi Indonesia dan konstitusi Madinah mengandung 8 prinsip yang sama. 1 monoteisme, 2 persatuan dan kesatuan, 3 persamaan dan keadilan, 4 kebebasan beragama, 5 bela negara, 6 pelestarian adat yang baik, 7 supremasi syariat, 8 politik damai dan proteksi. Artinya syariat atau hukum yang diamalkan sesuai dengan konstitusi Indonesia juga sesuai dengan prinsip bernegara yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Perbandingan Piagam Madinah dan UUD 1945 menurut Ahmad Sukarja. Ahmad Sukarja saat membandingkan antara Piagam Madinah dan UUD 1945 menyatakan bahwa kedua konstitusi ini menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan negara dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum negara. Bedanya dalam Piagam Madinah menunjuk pada syariat agama tertentu yakni syariat Islam, sedang dalam UUD 45 tidak eksplisit menunjuk syariat Islam. Ini menurut Ahmad Sukarja. Nah, kita ingin sedikit membandingkannya dengan pernyataan agama bahwa kritik agama Barack Obama terhadap pandangan yang ingin memisahkan, betul-betul mengisahkan secara ekstrim agama dan negara. Jadi Barack Obama sebagaimana dikutip oleh Nader
Hashemi menyatakan bahwa kaum sekuleris itu keliru pada saat mereka meminta orang beriman meninggalkan agamanya di pintu sebelum memasuki wilayah publik. Frederick Douglass, Abraham Lincoln, William Jennings Bryan, Dorothy Day, Martin Luther King, dan kebanyakan reformis besar dalam sejarah Amerika tidak hanya dimotivasi oleh keyakinannya, tetapi berkali-kali menggunakan bahasa agama saat berargumentasi mempertahankan tujuan mereka. Jadi mengatakan bahwa uh, pria maupun wanita tidak boleh menyelipkan moral pribadinya ke dalam perdebatan kebijakan publik adalah praktek yang absurd, practical absurdity menurut Obama. Hukum kita secara definisi merupakan kodifikasi moralitas sebagian besar didasarkan pada tradisi Yudeo-Kristen. Ini menurut Obama ya. Jadi Amerika Serikat itu mirip dengan kondisi Indonesia ya. Tetapi Ahmad Kuru menempatkan Indonesia itu sebagai negara sekuler. Beliau menyebut ada 4 negara ya, negara agama, negara dengan 1 agama resmi, negara sekuler, 4 negara anti agama. Dan menempatkan dalam kategori negara sekuler. Tapi beliau kemudian menjelaskan bahwa sekularisme atau negara sekuler itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu sekuler pasif dan sekuler aktif. Sekuler pasif itu seperti Amerika Serikat. Jadi tetap kalau menurut Ahmad Kuru, Amerika Serikat itu masuk kategori sekuler tetapi sekuler pasif. Sementara sekuler aktif itu kayak Prancis ya. Kemudian beliau juga mencontohkan Turki, tetapi perkembangan akhir-akhir ini di Turki ini juga mungkin bisa bergeser dari sekuler aktif menjadi sekuler pasif. Karena nilai-nilai agama juga kemudian tidak bisa ditekan di dalam masyarakat publik yang ada di Turki. Oleh karena itu, atau Abdurrahman Wahid ya, dengan melihat Pancasila yang menjadi landasan ideologi atau dasar dan ideologi negara Indonesia, Abdurrahman Wahid menempatkan Indonesia khususnya sebagai negara Pancasila itu masuk ke dalam mil sekularisme, jadi sekularisme yang lunak, sekularisme yang ringan ya. Jadi sekularisme yang ringan ini tadi saling mempengaruhi negara membuat administrasi untuk mengatur agama itu juga mempengaruhi nilai-nilai agama itu juga mempengaruhi kehidupan bernegara. Demikianlah kira-kira relasi agama dan negara, khususnya hukum Islam dan negara, baik pada masa klasik maupun pada masa modern. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.